Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pembacaan modul divisi otologi dengan tema otologi of surgery dengan pembimbing Dr. Dian Ayu Rusvita, spesialis TKL konsultan MSI Med. Ini tujuan pembelajaran yaitu pertama, agar menguasai definisi dari masing-masing tindakan, agar mengetahui indikasi dari masing-masing tindakan, agar dapat berani mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan, dan agar lebih terampil dalam melakukan satu tindakan sesuai dengan standar prosedur. Untuk definisi sendiri yaitu otologi of surgery adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang spesialis TKL umum di tempat kerja, di mana tindakan tersebut diantaranya adalah injeksi intratimpani, insersi agromet, miringotomi, dan miringoplasti. Untuk injeksi intratimpani sendiri yaitu suatu tindakan memberi obat dengan konsentrasi tinggi langsung menuju pada organ target dengan tujuan mengurangi paparan secara sistemik, di mana paparan kortikosteroid secara sistemik ini akan berpengaruh buruk terhadap pasien, terutama pada pasien dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk indikasi diberikan injeksi intratimpani yaitu pertama untuk terapi primer, di mana terapi intratimpanik sebagai pengobatan pertama untuk tulisan sensori neural mendadak yang diberikan tanpa kortikosteroid sistemik. Yang kedua sebagai terapi adjuvan, yaitu terapi diberikan bersamaan dengan sistemik kortikosteroid, dan salvage terapi, yaitu terapi dimulai setelah terapi kortikosteroid sistemik gagal. Ini untuk golden period pemberian injeksi intratimpani yaitu diberikan sebelum 72 jam atau kurang dari 3 hari, dan dikatakan berhasil apabila terdapat peningkatan minimal 20 desibel dari hasil sebelumnya. Untuk prosedur injeksi intratimpani yaitu pertama pasien tidur di atas tempat tidur dengan posisi kepala menoreh ke arah telinga yang sehat sebesar 45 derajat. Disupunasi dipertahankan selama 30 menit. Yang kedua, posisikan mikroskop serta magnifikasinya sehingga dapat mengevaluasi membentimpani dengan baik. Lakukan cuci tangan, lalu menggunakan sarung tangan steril. Lalu dengan menggunakan mikroskop, kita dapat melihat membran timpani dengan baik. Lalu dilakukan pembersihan membran liang telinga dengan kapas aplikator dan alkohol 70%. Bola kapas kecil diberikan larutan pH kain, kemudian ditempelkan di permukaan luar membran timpani, didiamkan selama 15 menit. Selanjutnya bola kapas diangkat, lalu dilakukan insisi membran timpani di kuadran anterior inferior sebagai lubang ventilasi, lalu menggunakan needle dengan ukuran 25 disamakan dengan wing needle. Lalu obat injeksi dexamethasone atau methylprednisolone diberikan sebanyak 0,4 sampai 0,8 ml. Lalu diambil dengan spet 1 mili, kemudian disambungkan dengan wing needle yang sudah tersambung dengan needle ukuran 35. Lalu selanjutnya dengan menggunakan aligator telinga, needle yang tadi dipegang di bagian tengah, dan ditusukkan pada kuadran posterior inferior, dan cairan obat diinjeksikan ke kavum timpani. Lalu pasien tetap dalam posisi supinasi dan kepala fleksi, kurang lebih 30-45 derajat selama 15-30 menit. Lalu dipasang tampon steril kecil di liang telinga dan gas steril yang bisa dilepas sendiri oleh pasien saat di rumah. Tindakan selesai. Ini sedikit ilustrasi untuk pemberian injeksi intratimpani. Ini merupakan sebagai anestesi lokal. Ini gambar audiometri, terdapat tuli sensori pada sebelah kiri, pasien posisi tidur. Lalu Pak. menggunakan. Ini untuk evaluasi pasca pemberian injeksi yaitu diberikan antibiotik pentoxifilin 2 kali 400 mg dan pemberian mecobalamin 300 mg, pemberian analgetik jika perlu, dan dilakukan injeksi ulang 2 hari kemudian sebanyak 7 kali sambil dievaluasi untuk audiometrinya. Lalu untuk tindakan yang kedua, insersi gromet, yaitu adalah suatu tindakan pemasakan pipa ventilasi ke dalam membran timpani
yang bertujuan untuk mengevakuasi cairan telinga tengah dan untuk menyamakan tekanan telinga luar dengan telinga bagian tengah. Di mana indikasi untuk pemberian instruksi gromet yaitu pertama dengan otitis media akut dan otitis media efusi, disfungsi tuba, timpanoplasti dengan fungsi tuba yang buruk, patologis tuba, dan barotrauma. Untuk prosedur instruksi gromet sendiri yaitu pertama dilakukan antisepsis pada liang telinga dengan menggunakan larutan alkohol 70% dan didiamkan selama 10-15 menit dalam liang telinga, lalu aspirasi alkohol hingga bersih, lalu cuci sisa alkohol dengan larutan NaCl 0,9%, lalu dengan melakukan miringotomi, kecuali pada kuadran posterior superior membentipani dengan pisau miringotomi. Yang kelima, pipa ventilasi dipegang dengan forceps alligator dan diletakkan pada permukaan membran timpani. Yang keenam, pipa ventilasi digerakkan dengan Rosen needle mendekati lubang miringotomi dan bagian ujung tajamnya diselipkan ke dalam lubang. Pipa ventilasi didorong hingga terselip ke dalam lubang miringotomi, lalu dipastikan tidak ada tepi perforasi membran timpani yang terlipat ke dalam dengan menggunakan Rosen needle. Yang ke-9, liang telinga ditutup dengan tampon liang telinga steril di bagian luar dan tidak boleh menyentuh atau mendorong pipa ventilasi. Ini untuk video tindakan insersi gromet, dokter. Miringotomi yaitu suatu tindakan insisi pada pars tensa agar terjadi target sekret yang terkumpul di liang telinga tengah ke liang, di mana membran timpani merupakan timpani dan memisahkan liang telinga luar dari kavum timpani, di mana diameter rata-rata membran timpani sekitar 1 cm. Letak membran timpani tidak tegak lurus terhadap liang telinga, tapi miring dengan membentuk sudut 450 derajat terhadap potongan sekitar horizontal. Miringotomi yaitu dengan omas atau supportus media trauma. Untuk miringotomi itu dilakukan cuci tangan menggunakan sarung tangan steril, lalu dengan menggunakan mikroskop dapat melihat membran timpani. Lalu liang telinga dibersihkan dengan kapas aplikator dan alkohol 70%. Lalu dilakukan insisi membran timpani yang dapat dilihat dengan baik kecuali di daerah posterior superior menggunakan miringotom atau jarum steril. Lalu dengan menggunakan suction, sekret yang keluar dan kultur sekret tindakan gitu ter. Coba diulang biar yang gromet udah ya. Miringotomi tadi. Oke. Ya. Gitu, miringotomi itu pada persen timpani terjadi drainase. Lalu untuk yang sendiri atau supura dan atau otitis atau barotrauma. Ini untuk prosedurnya sendiri yaitu kita lakukan cuci tangan menggunakan sarung tangan steril dapat timpani dengan baik dengan menggunakan mikroskop. Lalu dilakukan pembersihan liang telinga dengan kapas aplikator dan 10%. Lalu dilakukan insisi di mana saja kecuali di daerah posterior superior dengan menggunakan miringotom atau jarum steril. Menggunakan saksi lakukan isap sek keluar dari luka ini. Kalau tidak untuk video anatomi, dokter. Ya. Ini telinga pada sisi menggunakan mikroskop evaluasi telinga tampak jelas pembaran timpani, kita evaluasi, kita identifikasi, lalu menggunakan miring kita lakukan insisi pada area
anterior inferior gitu. Ini hepatitis media efusi dengan glik. Halo. Ya, dokter. Ya, suaranya tuh putus-putus. Oke. Yang lain juga? Dokter. Yang lainnya juga ya? Putus-putus. Apa saya doang ya? Putus-putus, dokter. Ya, izin dokter. Gini dengan menggunakan hisap cairan yang kafum timpani. Halo, halo Pak. Ya, Ya, dokter. oke. Terus? Lanjut. Meringotominya ada. Jadi untuk yang meringotomi, dokter. Ya, lanjut. Mungkin kalau misalnya Pak Ahmad nggak begitu jelas suaranya, mungkin ada yang bisa, Dokter Ayu mungkin bisa bantu jelasin prosedurnya lagi, step apa gitu. Oh, ini berarti running nih ya? Ikutin running ini? Iya. Apa yang presentasi ya? Biar dia presentasi dulu aja. Iya, biasanya juga nggak apa-apa, Pak. Biasanya juga nggak apa-apa ya? Iya, Pak Ahmad. Sambil ngomong Pak Ahmad, biar kasihan yang pin merah sama pin kuning kan nggak ngerti nih prosedurnya lagi ngapain, yang ditusuk daerah mana, gitu-gitu. Oh, ya dokter. Tadi kita sisi di area antara inferior, dokter menggunakan biring. Setelah di sini kita menggunakan untuk menghindari cairan dari dokter. Setelah kita pasang kasa steril di area terus setelah kita pastikan bersih, lepas dokter. Terus? Untuk area sisi kita pertahankan dan nanti akan kita evaluasi. Ini kita menggunakan suction, kita mengeluarkan cairan yang masih berada pada kaf. Ini kan udah ya, sama ya Pak. Nggak usah diulangi kanan kiri kan sama aja. Ini skip aja miringoplasi langsung. ini untuk lakukan antibiotик atau antiinflamasi dan
7 hari pasca miringotomi. Yang satu miringoplasti, yaitu suatu tindakan menutup perforasi pada membrana timpani menggunakan lemak yang diambil dari telinga. Untuk indikasi yang kecil. Untuk prosedurnya, pasien diberikan suntik profil hari sebelum operasi. Tindakan dilakukan di bawah anestesi umum. Lalu pada keempat kuadran liang telinga dan tragus dengan sprint 1:1. Dilakukan insisi kulit di bagian medial pada lobulus telinga, bagian posterior lemak. Ambil lemak dengan ukuran kurang lebih 2 kali dari ukuran dalam kita agar bagian anterior. Lalu area incisi dijahit menggunakan prolin ukuran 50. Lemak dimasukkan di dalam cairan antibiotik. Perforasi dilukai dengan menggunakan atau dilakukan insisi sirkuler pada kulit liang telinga 3-5 mm dari membran timpani. Penguasaan ke telinga melalui perforasi yang lalu lemak dimasukkan perforasi dengan cara lalu fat lemak dengan spongosan yang sebelumnya telah dioles Indonesia tanpa sofratul dan tindakan selesai. Ini untuk yang ambil pada untuk hasil agar tidak merusak kosmetik pada telinga. Lalu menggunakan di sini kita menggunakan endoskopi, dokter. Praktek kita bisa mikroskop. Ini kita lakukan pada sisi perforasi, kita sebut ini kita lukai seluruh tepi, dokter. Lalu untuk kita ambil agar tidak masuk pada timpani. Setelah kita masukkan lemak dari lobulus ke dalam kafum timpani melalui lubang perforasi yang telah kita buat tadi. Ini kita pastikan terfiksasi dengan baik dan juga menutupi seluruh perforasi. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan, PPDS? Ini udah kan ya, Pak ya? Ya, izin sudah, dokter. Ada yang mau tanyakan mengenai otologi office prosedur atau dalam hal ini adalah suatu prosedur tindakan otologi yang bisa dilakukan di klinik, ya. Jadi mungkin tidak perlu harus masuk IBS atau pakai bius total gitu ya maksudnya ya. Iya, betul. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau video-video kita kan punya beberapa video ya Pak, maksudnya dokumentasi operasi kita sendiri ya. Mungkin Dokter Zul, Dokter Pujo, atau saya nanti bisa di-collecting, bisa diambil sebagai dokumen. Ya, baik dokter. Ya. Jadi mungkin jadi perhatian yang sering kita lakukan adalah miringotomi ya. Tadi sudah disebutkan indikasinya untuk apa saja. Yang penting di sini adalah maksudnya pembelajaran modul hari ini adalah prosedur ya, peningkatan skill. Ya memang keterbatasannya era pandemi begini, kita hanya bisa lewat Zoom. Jadi mungkin secara skill
latihannya jadi berkurang. Tapi diharapkan dengan adanya pembacaan modul hari ini bisa refresh lagi, bisa diingat lagi, ya bisa dilakukan lagi nantinya ya, habis dipelajari hari ini, besok kalau ada kasusnya bisa dilakukan. Gitu Pak Ahmad ya. Oke. Ini kan Pak Ahmad di otologi tapi baru jalan sebulan doang ya, terus libur begini ya. Iya, betul. Kebetulan juga kasusnya waktu itu baru dapat 1 atau 2 ya, belum sempat melakukan lagi ya. Iya, betul. 2 kali. Ya, 2 kali ya. Gromet ya? Yang Gromet sama timpanoplasti, endoskopi timpanoplasti. Iya, betul, untuk fat timpanoplasti. Iya, betul. Nah, fat miringoplasti ya. Mungkin Pak Mas sendiri ada yang mau tanyakan? Tadi sepertinya video yang diambil untuk pasang gromet itu adalah satu kasus apa Pak tadi yang Pak Ahmad ambil sebagai sumber video tadi tuh? Pemasangan gromet. Iya, betul. Itu kasusnya apa tuh, coba lihat. Slide lagi, terus sebelumnya. Jadi hati-hati untuk kasus yang sebagai contoh videonya Pak Ahmad tadi ya. Ini adalah contoh yang sulit malah, kalau menurut saya. Jadi bukan contoh yang sederhana. Jadi kalau yang kasus Pak Ahmad terakhir itu kayaknya nggak bisa kalau office prosedur. Oh iya, betul. Ini ya, kalau nggak salah ya. Iya, ini video. Coba dicepetin videonya pertengahan. Ya, ini. Coba dideketin lagi ya. Ini kasusnya itu apa tuh? Nah, nih di pause. Ya. Ini contoh pada kasus apa, Pak? Kondisi telinga yang mana? Bagaimana? Ini memberhenti panenya ya, namanya apa istilahnya? Itu kalau lihat seperti itu kan malleusnya kelihatan semua tuh, dari mulai head malleus ya. Terus long processusnya processus longusnya os malleus. Kemudian tuh kalau suctionnya diangkat, coba suctionnya pas posisi keluar, dijalanin videonya. Kita bisa melihat apa lagi tuh? Ya, ya. Nah, itu apa? Persis yang di ujung suction. Persis di ujung suction. Nunjuk itu dia. Kenapa? Teletaksis. Teletabis. Apa? Inkus, dokter. Inkus. Ini pakai endoskopi, pakai mikroskop nih videonya. Endoskopi. Endoskopi bisa lihat inkus dari bagian anterior. Itu apa? Persis di ujung suction tuh. Nah, itu. Kursornya tuh. Korda timpani, dokter. Ada lagi? Yang lain, jawaban lain. Pak Ahmad itu apa? Ada yang tahu? Inkus, dok. Audiens? Hah? Inkus ya, dok? Inkus dari anterior kelihatan? Enggak, dok. Nah, apa itu? Korda timpani, dok. Korda timpani kelihatan jelas begitu. Korda timpani itu variasi letaknya banyak. Jadi kalau namanya bervariasi, dia bisa kelihatan, bisa enggak. Kalau langsung kelihatan begitu, bukan variasi, itu memang di situ tempatnya. Apa yo? Itu stapes. Stapes. Nah, itu stapes. Itu kepala stapes. Itu yang di bawahnya adalah kaki anterior. Nah, itu kaki anteriornya. Ya. Jadi infusnya ya nggak kelihatan. Kalau sampai stapes kelihatan, berarti kondisi membran timpaninya apa nih? Ini kalau nggak pakai endoskopi, biasanya kamu lihat ini perforasi, nanti bilangnya laporannya, dok, pasiennya perforasi membran timpaninya. Tapi saat pakai mikroskop atau endoskopi, nah ternyata bentuknya seperti ini. Retraksi, itu adalah dok. stapes. Kenapa? Retraksi, dok. Ya, retraksi. Sade berapa? Udah lihat stapesnya 4 ya, dok? Ya.
Ada 4 atau nama lainnya apa? Biasanya terjadi pada kasus apa? Bisa sampai begini. Contohnya. Apa? Palatosisis. Palatosisis, gangguan fungsi tuba maksudnya. Terus apa lagi? Ya, nama lainnya adalah atelektasis. Ya, ini disebut atelektasis. Makanya kasus-kasus atelektasis biasanya pemasangan gromet ini tidak sederhana, tidak semudah biasanya. Karena kita lihat di sana ya, ini kan itu suction ya, dicoba disedot, ditarik ya. Justru malah kalau kasus seperti ini kita tujuannya untuk melepas atelektasisnya. Ya, jadi pemasangan cup itu adalah upaya awal. Pasang gromet itu upaya awal untuk pertama melepaskan yang lengket, atelektasisnya. Ya, biasanya kalau habis dipasang gromet bisa kita spool pelan dengan NaCl. Ya. Kemudian nanti kita evaluasi. Setelah 1 sampai 6 bulan bagaimana, membaik nggak kondisi atelektasisnya, sambil dicari underlying disease-nya. Misalnya gangguan tubanya itu apa saja penyebab gangguan tuba kroniknya. Ya, jadi ini contoh yang complicated sebetulnya ya. Jadi untuk office prosedur tidak pas. Jadi biasanya ini tetap dengan bantuan GA. Ya, tapi kalau yang OME stadium OME awal, jadi masih 3 bulan, 2 bulan ya, itu bisa kita pasang gromet seperti biasa ya. Jadi mungkin ini contoh yang kurang pas kalau untuk office prosedur. Karena biasanya atelektasis kita nanti arahnya ke apa, Pak Ahmad? Ya, jadi kalau kasus seperti ini, atelektasis berat seperti ini, justru malah tindakan yang direkomendasikan apa? Setelah misalnya pemasangan gromet tidak membaik, dilakukan apa? Baloning tuba, Dok. Tuba. Baloning tuba. Nggak pas. Apa ya? Atelektasis kan ini kita. Ya, apa? Timpanoplasti. Ya, kita lakukan timpanoplasti. Kita lakukan rekonstruksi tulang pendengaran, kalau perlu, kalau memang ada, kalau ada kolesteatomnya ya dihilangkan kolesteatomnya, ya. Kalau memang perlu diganti membran timpaninya, karena pasti elastisitasnya sudah tidak bagus kan, kalau seperti ini, pendengarannya juga tidak membaik, bisa kita lakukan timpanoplasti. Ya. Tapi pada prinsipnya adalah pemasangan gromet itu bisa dilakukan pada kondisi otitis media dengan efusi. Ya, mungkin grade-nya retraksinya yang tidak berat. Ada yang mau ditanyakan tentang pemasangan gromet? Ini pun bisa kita lakukan office prosedur, jadi pakai anestesi lokal. Dengan menggunakan apa Pak Ahmad tadi di situ? Anestesi lokalnya. Kalau di modul pakai apa? Silokain gel, Dokter. Ya, bisa pakai krim atau gel silokain atau lidokain. Ya, kita tunggu dulu kurang lebih beberapa, ada yang bilang 4 jam. Kalau di modul berapa Pak? Ada menitnya nggak? 10 sampai 15 menit, Dokter. Hah? 15 menit, Dokter. 15. Saya pernah coba 15 menit tuh nggak ngaruh Pak, masih sakit. Ya. Jadi beberapa ada yang bilang 4 jam, kalau memang betul-betul mau tidak terasa sama sekali. Ya. Kalau gromet ya, kalau injeksi intratimpani mungkin 15 menit masih bisa membackup. Gimana Dokter Pujo? Ada tambahan? Yang mana? Ya, yang mana deh Dok? yang mana dulu?
Sebentar. Ini gambar yang mana ini? Gromet, Ya, Oh, yang ini ya, ini gambar ini. Ini yang di apa? Di screen ini gambar siapa ini? Ini ke atelektasis ya? iya dok. oke, Dok. Oh. Ini apa? Sampai apa stapesnya udah kelihatan. Udah. Ya kalau tadi mau seketin dengan pasang gromet boleh lah pakai anestesi lokal. Saya sering juga pakai lokal. Lokalnya biasa pakai topsi itu topsi. Tahu nggak yang tahu topsi? Ya, Halo? didokain. Halo, didokain ya, Halo? dok. Ya, Dok. Ada nggak yang tahu topsi? Ada yang tahu topsi? Nggak tahu dok. Iya dok. Ya. Halo. Ya dok. Iya dok, halo. Ya. Saya pakai salep topsi itu. Yang isinya lidokain. Didokain. Ya, biasanya 15 sampai 30 menit pakainya itu. Ya. Pakainya. Saya kerjakan lokal kok. Seringnya kalau di klinik. Ya. Silakan kalau Cuma berani. kalau untuk pembelajaran yang atelektasis jangan lah ya dok. Oh ya jangan, Office makanya prosedur. gromet aja. Ya, Yang gromet saja. Kalau yang ini jangan. Ini juga harus hati-hati kalau atelektasis nanti bisa patah semua itu. ya bisa Apa ya? luxasi ya. Iya. Oke. Ya, Ya itu pembelajaran aja. Ya silakan lanjut lagi. Ada yang mau tanyakan Presiden untuk gromet dulu deh. Izin dokter. Ya, Pak Bima. Nah, tadi dokter ada bilang kalau setelah diinjeksikan gromet, di spooling pakai NaCl ya dok. Kapung Jepannya betul Ya. nggak dok? Ya, kalau yang atelektasis ya. Iya. Itu pas tindakan operasi atau nanti ada diulang lagi dok? Gimana ya dok? Oh, makanya kalau yang kasus atelektasis kan nggak rekomen untuk office prosedur. Jadi biasanya GA. Jadi pada saat tindakan saat itu juga. Berarti hanya sekali ya dok, nggak ada diulang Dicoba. lagi ya? Iya, nggak ada diulang. Iya. Nanti kita evaluasi setelah 1 sampai 6 bulan. Kan itu tergantung gromet yang kita pakai kan jenisnya yang mana. Yang long acting atau yang short. Long term atau yang short term. Baik dokter. Gitu ya. Hati-hati saat spooling juga karena bisa lepas semua tuh juga. Stapes terutama ya. Baik. Oke. Ada Ada lagi lagi yang tanya? pertanyaan? Ya dok. Enggak ada yang tanya lagi enggak itu? Ya ada yang tanya nggak untuk yang gromet? Karena ini cukup relatif mudah bila sering dilakukan. Kemudian bisa dilakukan office procedure, bisa dilakukan di klinik. Jadi untuk kalian nanti kalau praktek ini cukup menguntungkan lah, insya Allah. Yang lain ada pertanyaan? Izin dokter Santo, dokter. Ya, gimana Pak? Dari semua office prosedur ini, berarti minimal syarat yang dilakukan harus ada mikroskopnya, dok? Atau kalau cuma miringotomi aja tidak usah pakai mikroskop, dok? Mikroskop, paling tidak endoskopi, Pak. Kalau tidak ada endoskopi dan mikroskop, apa kalau yang miringotomi masih bisa dilakukan, dok? Nah, coba gimana? Pak Ahmad, bisa dilakukan tidak? Ya, untuk kooperatif bisa Gimana? untuk yang pasien kooperatif Kooperatif, iya. Jadi gini, kalau di beberapa buku atau literatur, tindakan miringotomi itu kan sebetulnya tidak ada yang dengan lokal ya. Coba lihat di Beli, karena biasanya miringotomi kasusnya otitis media akut pada anak-anak dan lain-lain yang memang kondisinya inkooperatif. Seandainya kita melakukan miringotomi blind tanpa guiding endoskopi atau mikroskop, ya informed consent resiko yang kamu lakukan akan
resiko yang terjadi akibat tindakan kamu lakukan tanpa guiding, ya tentu saja akan lebih besar. Apa saja resikonya kalau kamu melakukan tindakan miringotomi tanpa guiding? Lokasinya nggak jelas, Dok. Apa? Lokasi miringotominya Ya, kurang pas. oke. Apalagi resiko yang mungkin bisa terjadi saat melakukan miringotomi tanpa menggunakan mikroskop atau endoskopi. Dislokasi osikula aja, Dok. Apa? Dislokasi osikula, Dok. Dislokasi osikula, apalagi? Menyenggol korda timpani, dokter. Apalagi? Menyenggol pembuluh darah, Dok. Menyenggol. What the meaning of Pembuluh darah di mana? Pembuluh darah di Bagian mana? inferior, Dok. Di mana? Ngenain inferior, ngenain pembuluh darah, Dok. Apa di inferior ada pembuluh darah apa? Ya, ya nggak usah jauh-jauh. CAE-nya aja bisa senggol berdarah. Iya. Kalau ada varian anatomi dari bulbus jugularis yang tinggi, bleeding. Ya, terus yang sering adalah nembus promontorium. Ya, kemudian kalau cuma melubangi saja tanpa melakukan pembersihan atau suctioning gimana? Cuma kan, tergantung device yang kamu pakai. Misalnya pisau miringotomi atau pakai spet, ujung jarum misalnya, ya tergantung besar lubang yang kamu lakukan atau berikan. Ya, kalau cairannya di dalam terlalu kental, susah keluar. Tindakan miringotomi percuma kan jadinya, kalau cairannya di dalam kafum timpani tidak dibersihkan. Maksudnya itu. Jadi dengan menggunakan mikroskop atau endoskopi, kamu bisa melakukan suctioning. Kalau blind, gimana mau suctioning? Ketutupan semua, ya kan? Suction kan relatif lebih besar daripada pisau atau jarum. Ya, seperti itu. Jadi makanya ada beberapa kasus yang membutuhkan miringotomi yang betul-betul view. Jadi kalau harusnya view, ya. Memang prinsipnya seperti itu. Kalau perjalanannya kalau kalian mau blind ya, silahkan inform concern-nya, tapi bagaimana? Ya. Dokter, izin bertanya, Dokter. Ya. Ya. Kalau misalkan dilakukan miringotomi itu kita pakai apa? Misalkan tidak ada endoskopi dan mikroskop, Dokter. Kalau misalkan hanya pakai corong telinga, bisa nggak, Dok ya? Ya itu tadi saya tekankan bahwa memang tindakannya kamu lakukan betul terlihat tidak, pasien kooperatif tidak, inform concern-nya bagaimana. Selama itu dipenuhi semua, inform concern-nya sudah cukup, pasiennya mengerti, ini tidak ada device-nya misalnya. Biasanya kan alasan biaya dan lain-lain misalnya ya, pasien BPJS gitu misalnya. Nggak bisa pakai endoskopi, apalagi mikroskop misalnya. Ya, inform concern. Karena di situ kan, di modulnya gimana? Harus pakai mikroskop kan ya, Pak Ahmad? Pakai mikroskop, Dokter. Ya, atau minimal endoskopi. Ya, di modulnya seperti itu. Karena di beberapa literatur juga memang nggak ada yang bilang blind gitu. Hanya di Indonesia aja sih. Ya, karena dulu nggak ada mikroskop itu. Nah, Dulu nggak ada di mikroskop, Indonesia, ya di Indonesia itu kan. Akhirnya terus berani yang tindakan cus begitu dan berhasil, panas turun, wah itu akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Ya, jadi sebetulnya bukan itu. Lagi artisnya tidak seperti itu ya, Dok? Enggak begitu. Ya. Karena resikonya akan besar sekali ya. Coba Dokter Esa kamu siapa ya nanti kalau nanti punya kesempatan aja lah. Coba siapa saja yang punya kemauan pakai corong telinga. Lihat saja kamu pakai corong telinga untuk lihat membran timpani. Bisa pakai corong telinga saja. Bisa view nggak?
kamu masukkan saja pakai lidi atau alat lah saja. Kira-kira kamu bisa melihat view nggak apanya membrana timpaninya? Enggak. Dengan mata dengan tanpa pembesaran pasti susah. Dicoba aja latihan dulu deh, bisa apa enggak? Susah ya, nanti itu. Seringnya cuma bisa ngelobangi di stratum cutaneum. Enggak juga, Pasien nanti sudah bergerak, kadang-kadang lari ke atas. Ya, atau cuma robeknya di stratum cutaneum aja, jadi ya bukan miringotomi itu namanya ya. Atau kena malleus. Ya, seringnya itu juga. Atau ya tadi tuh stapesnya tuh posterior. Atau promontoriumnya, jadi SNHL nanti habis itu. Jadi memang resikonya, apalagi kalau ada bulbus jugularis, aduh. Ya. Karena kan kalau oma merah, kamu kira itu oma. Jatuhnya itu bulbus jugularisnya juga naik, merah semua. Ya memang perlu hati-hati ya, memang varian ini kecil sekali, tapi kalau pas di kita ada ya agak sulit untuk mengatasinya ya. Ada lagi pertanyaan? Bromet, miringotomi, sorry. Ini sering ya di poli ya, kasus ini sering ya. Pak Reza, Pak Ahmad, kemarin yang sering melakukan miringotomi di poli ya. Pak Ferdi, ya. Siapa lagi ya? Harry. Ya. Ya memang kalau view begini kan lebih safety. Tujuannya tercapai, cairannya di telinga tengah bisa hilang sempurna ya. Jadi kalau cuma blind aja, cuma bisa ngelobangi, nggak bisa nyaksan. Ya, ada lagi pertanyaan? Miringoplasti mungkin? Fat miringoplasti maksudnya? Ya, tadi ada contoh, kalau di modul ada batasan persentase atau luas diameter perforasi nggak, Pak? Gimana? Kecil, kan berapa persen? Cuma di yang kecil, dokter. Ya, cuma bilang kecil. Tapi biasanya pakai batasannya berapa persen, Pak? 10%. 10? Maksimal berapa persen? 10%. Yang pernah pengalaman di atas 10% ada residen? Halo? Ada beberapa yang bisa sampai 40%. Tetapi perlu diingat bahwa semakin besar perforasinya, kita kan melakukan trimming. Otomatis perforasi yang terjadi akan lebih besar lagi. Jadi makanya diusahakan tidak terlalu besar, maksimal 30 lah untuk hasil yang lebih baik perforasinya. Karena setelah trimming kan bisa perforasinya bisa lebih besar lagi. Ya. Oke. Kemudian fat, lemaknya ngambil dari mana, Pak? Dari bagian bulus, dokter. Dari mana? Bulus telinga, dokter. Nggak bulus ya, nggak usah ngambil dari perut ya, Pak. Iya, dokter. Ya, karena itu cukup kecil saja, ngambil dari lobulus. Ya, jangan lupa nanti kalau setelah melakukan trimming, kemudian menginsertkan atau memasukkan lemak, itu lemaknya harus seperti apa bentuknya, Pak? Menutupi seluruh lubang perforasi, dokter. Iya, bentuknya gimana? Ada. Seperti apa lemak yang diselipkan di bagian yang perforasi? Jam pasir. Karena nggak sekedar nyelip. Ya, jam pasir, atau di situ tulisannya apa tadi? Di modul tuh, champagne cork. Oh iya. Cork, dokter. Halo? Iya, dokter. Iya, oh suara saya hilang ya tadi. Iya, dokter. Oke.
Ya, itu ya. Jadi setelah diselipkan, kemudian biasanya ditutup pakai apa, Pak? Dengan steril, dokter. Dan spongostan, Hah? dokter. Ah ya, spongostan ya, bisa. Dokter Puja ada tambahan, Dok? Suaranya di... Oh, bentar. Ya. Oh, enggak. Waktu Ya, Dok. hati-hati waktu saat memasukkan bolnya ya, bola lemaknya itu harus betul-betul waktu streaming tadi yang potongannya sobek apa, irisannya itu belukanya itu udah ada serpihan yang tertinggal di situ. Karena Ya. begitu dia memasukkan bolnya itu ada kulit yang masuk di kolesteatum ya. Ya, Dok. Ya, itu aja. Hati-hati. Gimana Pak Ahmad? Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Prosedur miringoplasti, fat miringoplasti. Silakan. Yang sudah lewat boleh, yang belum lewat boleh tanya. Untuk teknik ya tentu saja harus latihan ya, maksudnya beberapa kali menggunakan mikroskop, ya, endoskopi. Dokter. Ya. Dok, untuk nutupnya itu kan disarankan pakainya spongostan, dokter. Bisa nanti Boleh. kesulitan untuk memakai spongostan, kalau pakai kasa bulat-bulat gitu gimana ya, Dok? Monggo, yang penting kan intinya fiksasi ya. Nanti untuk akne itu kan berarti tetap dibasahi ya, Dok ya? Ya, dengan antibiotik bisa. Salep boleh. Oh, iya, betul. Intinya saat kamu mau melepas kan tidak melukai kan, kalau kamu nggak kasih apa-apa lengket nanti. Lengket di lemaknya gimana? Kamu ambil, lemaknya belum resorpsi, cabut. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, fat miringoplasti, miringotomi, gromet, udah semua ya? Yes. Oh, injeksi intratimpanik. Ya, ini juga beberapa kasus sudah kita lakukan ya. Ya, apalagi era pandemi seperti ini, beberapa kasus sudden deafness bisa kita lakukan langsung tuh injeksi intratimpanik karena pemberian steroid intravena atau sistemik dihimbau untuk dihindari. Ada nggak kasusnya selama ini, selama work from home atau isolasi di rumah, kasus sudden deafness di Poli? Ada yang nemuin? Atau pasiennya juga takut mau ke rumah sakit jadi nggak ada kasusnya? Gimana? Jadi ya untuk kasus, untuk era pandemi seperti ini, injeksi intratimpanik disarankan untuk dilakukan pada kasus sudden deafness. Jadi tidak kita beri oral dulu atau sistemik, tetapi langsung injeksi steroid intratimpanik. Ya, topikal steroid. Dilakukan, ya bisa dilakukan 2 kali per minggu atau seminggu sekali minimal. Ya, beberapa kasus, beberapa pengalaman atau penelitian ada yang bilang sekali diinjeksikan tidak memberikan hasil ya sudah stop, tapi ada juga yang bilang harus 7 kali atau minimal 1 kali seminggu, jadi 4 kali. Ya tergantung, ini tergantung pasiennya juga ya. Kadang-kadang kita sulitnya adalah pasiennya nggak mau disuntik yang kedua atau ketiga gitu. Dan ini bisa dilakukan di Poli, tidak harus dengan GA. Kita sudah mencoba beberapa kali dengan lokal ya, siapa ya waktu itu ya? Bu Rahma ya? Halo, Bu Rahma. Ya, lokal ya, kita beberapa kali melakukan lokal dan alhamdulillah pasiennya juga nggak merasakan sakit ya. Tidak sakit, tidak vertigo, dokter. Tidak sakit, tidak vertigo, oke. Ya.
Padahal beberapa orang sering melakukan vertigo dan ada rasa sakit yang cukup ifas 3 lah saat obatnya disuntikan. Bukan saat puncturnya, bukan saat menusuknya, tapi saat obatnya masuk. Ada pertanyaan untuk injeksi intratimpanik ini indikasi nanti ada modulnya sendiri ya, mungkin ya. Karena injeksi intratimpanik tidak hanya steroid dan tergantung kasusnya. Ya, Dr. Pujo? Yuk. Injeksi intratimpanik tidak hanya steroid ya, Dok? Banyak kombinasi boleh kok. Ya, Ada jadi pada kasus yang untuk yang gentamisin itu yang untuk ablasio ya, daripada inner ear atau ablasio. Kalau istilah untuk tinnitus itu ya, seperti itu. Ya, tinnitus. Ya, jadi pengobatan tinnitus juga yang terakhir ada beberapa diinjeksikan steroid juga memberikan hasil. Cuma lagi-lagi ya inform consent. Meniere's disease juga iya. Ya, Meniere's disease malah yang terbaru pemberian steroid ya, oral. Tidak hanya vasodilator perifer, tapi juga pemberian steroid. Ya, nanti tergantung itu mungkin di modul lain ya, nanti bisa kita bahas. Yang penting sekarang prosedurnya kita mengetahui. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Audiens? Izin bertanya, Dokter. Ya. Izin Dok, ini kan untuk Ahmad, Dokter. Oh iya, gimana Pak? Izin bertanya, ini dari untuk pemberian intratimpanik kan 72 jam atau tidak lebih dari 3 hari. Kebanyakan pasien datang ke poli itu sudah melewati golden period, Dokter. Apa tetap kita lakukan injeksi intratimpanik atau bagaimana, Dokter? Oh iya, mungkin istilah golden period itu tidak golden ya. Jadi seperti stroke itu ya, itu kan golden period, lebih dari itu nanti sequel atau permanen gitu ya maksudnya. Tapi ya, mungkin di sini bukan golden period, tapi bukan golden period. Maksudnya di sini adalah ada di penelitian waktu yang efektif, cukup efektif, karena injeksi intratimpanik, terutama hal ini steroid pada kasus sudden deafness itu kan ada beberapa kriteria penyembuhan. Ya, dibilang sembuh, dibilang perbaikan, kemudian ada 3 tuh ya. Ya, kalau audiometrinya membaik sekian desibel ya pada berapa frekuensi, itu kan ada yang membaik sembuh sempurna, kemudian ada 3 tuh ya, saya agak terlupakan. Ya, kemudian beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalau sudden deafness-nya itu masih kurang dari 1 bulan, itu masih cukup efektif untuk dilakukan injeksi steroid intratimpanik. Tetapi bila lebih dari itu, efektivitasnya semakin menurun atau kecil. Jadi kembali lagi inform consent kepada pasien, gitu ya. Jadi tidak golden period, artinya kalau lebih dari 3 hari akan permanen, enggak. Ada penelitian kurang dari 1 bulan, selama kurang dari 1 bulan itu masih cukup baik. Hasil yang baik gitu. Kalau dibuka apa tulisannya golden period Pak di modul, enggak toh? Golden period. Hah? Golden period, Dokter. Golden period itu mungkin lihat dari definisinya sudden deafness sendiri kan? Iya, Dokter. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya itu bukan maksudnya golden period seperti stroke kali, kalau tidak dilakukan dalam waktu 3 hari akan permanen, misalnya tidak dengar sama sekali, tidak juga. Ada pertanyaan? Ya tadi bener apa waktu golden periodnya itu ya yang 1 bulan atau berapa, masih banyak pertentangan. Ada yang pakai 1 minggu, ada 2 minggu, ada 1 bulan. Oke,
Meskipun bagaimanapun juga yang tercepat itu yang terbaik ya, yang paling cepat. Iya, Kalau betul. cepat. Cuma masalahnya Semakin cepat, ya. adalah sekarang ini adalah Rujukan, jarang Dok. istilahnya, jarang yang ngerti tentang masalah seperti ini secepat itu tata laksananya. Bahkan yang teman di daerah pun kadang-kadang ya nanti teman-teman yang Ngembu ada di ya, daerah Dok? itu kasih dulu lah oral dulu ya. Ya. Nggak, maksud saya kalau Anda di daerah nanti, kalau kamu tidak bisa memberikan suatu interatif panik, okelah kasih dulu dengan steroid oral ya, yang Oral. tapering off dulu itu. Asal dia tidak ada kontraindikasi, silakan. Tapi kalau ada indikasi, kamu cepat saja rujuk untuk dilakukan interatif panik injeksi, gitu aja. Jadi jangan berlama-lama, kasihan pasiennya, gitu ya. Kalau saya sih, yang pengalaman saya kurang dari 1 bulan bagus. Pengalaman saya. Tapi kalau lebih dari 1 bulan susah. Nah. Ya. Ya, betul, Dok. Yuk, udah. Ya, ada lagi pertanyaan? Halo. Mungkin kalau indikasi atau kontraindikasi pemberian itu ada di modul sendiri. Yang penting kan modul tersendiri. Yang penting adalah teknik kalau sekarang ya. Modulnya nih modul teknik ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Kalau sudah, saya kira cukup, Pak Ahmad dan teman residen yang lain. Semoga hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Pandemi segera berakhir. Kita segera latihan lagi. Ya, yang kangen omelan bisa diomel-omelin lagi. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, Pak Ahmad. Boleh ditutup, Pak Ahmad? Ya, terima kasih Dr. Ayu dan Dr. Pujo. Dan mohon maaf untuk teman-teman sekalian atas terjadi dalam tutup modul ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,